Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang tes kemampuan akademik untuk SMP atau TK. Untuk SMP, Bidang Studi Matematika Part 5 untuk tahun 2026. Nomor 1. Semua mobil bergerak dan kecepatan 3T ditambah 5 meter per detik atau per second. Jarak yang ditempuh mobil setelah T detik adalah A dalam kurung 3/2 kali T kuadrat ditambah 5T, B 3T kuadrat ditambah 5T, C 3/2 T kuadrat ditambah 10T, dan D 3T kuadrat tambah 10T. Kita jawab. Dalam ilmu fisika atau ilmu pengetahuan alam ya, kita katakan bahwa jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Jelas ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, di sini dikatakan kecepatannya adalah 3T tambah 5 dan waktunya adalah setelah T detik. Berarti kecepatan dikali dengan waktu. Jadi kecepatannya 3T tambah 5 setelah T waktu atau T waktu berarti dikali T. Hasilnya adalah 3T kuadrat ditambah 5T ya. T dikali 3T berarti 3T kuadrat, kemudian 5 dikali T hasilnya 5T. Jadi dengan mudah kita bisa menjawab, yaitu jawaban benar adalah pada bagian B, 3T kuadrat ditambah 5T. Selanjutnya nomor yang kedua. Diketahui sistem persamaan linear 2x tambah y sama dengan 7, x kurang y sama dengan 2. Nilai dari x tambah y adalah apakah A 3, apakah B 4, apakah C 7, ataukah D 9. Ya, kita lihat ya. Langsung saja kita ambil kembali 2x tambah y sama dengan 7, kemudian x dikurang y sama dengan 2. Nah, pada persamaan yang kedua ini kita bisa membentuknya menjadi x sama dengan 2 tambah y. Jadi y-nya pindah ke sebelah kanan ya, berubah tanda menjadi plus. Jadi kalau ada perpindahan tempat di antara sama dengan itu, maka dia akan berubah tanda. Kalau positif menjadi negatif atau kalau negatif menjadi positif. Nah, di sini yang berpindah adalah minus y min y ya, jadi akhirnya menjadi plus y. Nah, kemudian kita substitusi x sama ya, x ini pada persamaan awal ya, ini 2x tambah y tambah dengan 7. Berarti menjadi 2x tambah y sama dengan 7 menjadi 2 kali 2 tambah y. X-nya kita ganti menjadi 2y tambah y ditambah y sama dengan 7. Hasilnya adalah 4 tambah 2y tambah y sama dengan 7. Jadi 2 kali 2 4, kemudian 2 kali y adalah 2y. Nah, setelah muncul seperti ini, kita kelompokkan yang sama. Jadi 2y dengan y tambah y ini sama, dan 4 dengan 7 juga kita kelompokkan. Seperti tadi saya katakan bahwa jika dia berpindah tempat di antara sama dengan itu, maka berubah tanda. Nah, di sini tanda positif berarti nanti tandanya negatif. Menjadi 3y sama dengan 7 dikurang 4. Karena 2y tambah y sama dengan 3y, kemudian 7 dikurang 4. Atau menjadi 3y sama dengan 3, karena 7 kurang 4 sama dengan 3. Sehingga 3y sama dengan 3 atau y-nya sama dengan 1. Jadi 3 dikali ya berapa sama dengan 3? Jelas y-nya sama dengan 1. Selanjutnya substitusikan y sama dengan 1 pada persamaan x kurang y sama dengan 2. Berarti x kurang 1 sama dengan x sama dengan 2, atau x sama dengan 2 ditambah 1, atau x-nya sama dengan 3. Sehingga nilai x tambah y menjadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, jawaban yang benar adalah bagian B, 4. Selanjutnya nomor yang ketiga. Nah, nomor yang ketiga adalah bentuk sederhana dari 4x kurang 3y pangkat 2 dikurang 2x tambah y dikali 2x kurang y adalah apakah A 12x kuadrat kurang 12x tambah 8y kuadrat, apakah B 12x kuadrat dikurang 10xy ditambah 10y kuadrat, atau apakah C 12x kuadrat dikurang 10xy dikurang 10y kuadrat, ataukah D 12x kuadrat dikurang 24xy ditambah 10y kuadrat. Jawab, kita jawab ya. Selanjutnya kita lihat dulu cara pertama. Cara pertama yaitu kita ada rumus ya, A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kita analogi rumus ini dengan bentuk 4x kurang 3y pangkat 2.
Jadi 4x kurang 3y pangkat 2 itu sama dengan, jadi a-nya kuadrat berarti 4x kuadrat, kemudian dikurang 2 kali ab, a-nya 4x, kemudian b-nya 3y. Jadi dikurang 2 kali 4x kali 3y tambah, kemudian b kuadrat berarti 3y kuadrat. Hasilnya adalah 16x kuadrat dikurang 24xy, kali 4 kali 3 adalah 12, kali x kali y dikali 2 berarti minus 24xy ditambah 3y kuadrat berarti 9y kuadrat. Selanjutnya kita lihat rumus yang lain, yaitu a ditambah b dikali a kurang b, itu hasilnya adalah a kuadrat dikurang b kuadrat. Jadi yang di sini yang pertama rumusnya adalah a kurang b kuadrat, dan di sini a kuadrat dikurang b kuadrat. Berarti kita melihat analogi di bagian selanjutnya ini 2x tambah y dikali 2x kurang y. Jadi a-nya 2x dan b-nya adalah y. Jadi a-nya 2x, b-nya y. A di sini kurang b dari y. Berarti 2x pangkat 2 dikurang y kuadrat, atau menjadi 4x kuadrat dikurang y kuadrat. Selanjutnya kita kurangkan seperti ini modelnya ya. Berarti 16x kuadrat dikurang 24xy ditambah 9y kuadrat dikurang dengan 4x kuadrat dikurang y kuadrat. Selanjutnya kita samakan ya, 16 kuadrat kurang 4x kuadrat dikurang 24xy ditambah 9y kuadrat ditambah y kuadrat. Ya, jadi dari sini 16x kuadrat di sini, kemudian min 4x kuadrat adalah di sini. Kita kumpulkan yang sama modelnya, jenisnya atau sama jenisnya. Kemudian min 24xy ya. Nah, di sini tidak ada xy ya, berarti sendiri min 24xy. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian 9y kuadrat, dan di sini min kali min menjadi positif berarti y kuadrat. Jadi 16x kuadrat dikurang 4x kuadrat dikurang 24xy ditambah 9y kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 16 dikurang 4 itu adalah 12x kuadrat, kemudian minus 24xy ditambah 9y kuadrat tambah y kuadrat itu hasilnya adalah 10y kuadrat. Nah, jawaban yang cocok ini adalah pada bahagian D ya, 12x kuadrat dikurang 24xy ditambah 10y kuadrat. Jadi ini adalah rumus singkatnya. Kemudian cara kedua adalah cara analisis ya. Jadi kita perlu terlalu banyak menghafal, tapi kita tahu menganalisis. Yang pertama adalah 4x kuadrat kurang 3y kuadrat kurang 2x tambah y dikali 2x kurang y. Nah, meskipun ini agak panjang sedikit ya, tapi ini adalah analisis ya. Berarti 4x kurang 3y dikali 4x kurang 3y. Nah, jadi kalau modelnya seperti ini, yang suku pertama dulu kali suku pertama kali suku pertama adalah 16x kuadrat. Kemudian 4x dikali minus 3y itu menjadi min 12xy. Kemudian min 3x kali 4x itu menjadi min 12xy juga. Kemudian min 3y dikali min 3y hasilnya adalah 9y kuadrat. Selanjutnya yang kedua, 2x kali 2x menjadi 4x kuadrat ya. Ini dulu jadi 16x kuadrat ditambah 12 min 12xy ditambah min 12xy ditambah 9y kuadrat. Kemudian yang kedua ini ya, 2x kali 2x berarti 4x kuadrat. Kemudian 2x kali minus y adalah min 2xy ya. Min 2 ini ya, min 2xy ya. Kemudian di sini y kali 2x menjadi 2xy. Selanjutnya y kali min y hasilnya adalah minus y kuadrat. Hal ini kita kumpulkan menjadi 4x kuadrat ditambah minus 2xy ditambah 2xy ditambah minus y kuadrat. Soalnya kita berlakukan yang ini ya, pengurangannya. Hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah dalam kurung minus 12xy ditambah minus 12xy yang tadi ini yang pertama ditambah 9y kuadrat dikurang dengan 4x kuadrat dikurang 2xy ditambah 2xy ditambah minus 2y kuadrat ya. Dari sini kita lihat ada yang sama ya, yang di belakang ini plus minus, ini plus, berarti kita bisa coret. Sehingga hasilnya menjadi 16 kuadrat dikurang 4x, jadi kita kurang ini menjadi minus 4x kuadrat. Kemudian di sini minus 12xy dikurang minus 12xy ditambah 9y kuadrat ditambah y kuadrat. Karena di sini min y kuadrat dikali dengan plus menjadi minus, kemudian dikali dengan minus menjadi plus. Jadi menjadi t tambah y kuadrat. Hasilnya adalah 12x kuadrat dikurang 24xy ditambah 10y kuadrat. Jadi hasilnya sama. Jadi tadi di sini kita kali seperti ini, jadi 4x kurang 3y kuadrat itu jadikan 4x dikurang 3y dikali 4x kurang 3y. Kemudian cara mengalihkan ya model seperti ini, di
suku pertama kali suku pertama, kemudian suku pertama kali suku kedua, ya di sini. Jadi bagian pertama pada suku pertama itu dikali dengan bagian pertama pada suku kedua. Nah, di sini lagi selanjutnya bagian pertama untuk suku pertama dikali dengan bagian kedua untuk suku kedua. Kemudian selanjutnya bagian pertama kedua suku ke pertama dikali dengan bagian pertama suku kedua menjadi minus 12xy. Kemudian bagian kedua suku pertama dikali dengan bagian kedua suku kedua, hasilnya adalah 9y kuadrat. Begitu pula dengan yang ini. Yang ini 2x tambah y ya, kali 2x kurang y. Sama caranya. Nah, ini adalah hasil bagian yang dikali. Yang di sini min 16x kuadrat ditambah dalam kurung min 12xy ditambah dalam kurung min 12xy ditambah 9y kuadrat. Kemudian di sini selanjutnya ini 2x kali 2x itu 4x kuadrat, kemudian 2x kali minus y berarti minus 2xy. Kemudian y dikali 2xy menjadi 2xy. Jadi y plus y dikali minus y menjadi minus y kuadrat. Hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah minus 2xy ditambah 2xy ditambah minus y kuadrat. Nah, ini yang pertama tadi, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Kemudian yang kedua 4x kuadrat ditambah minus xy ditambah 2xy. Karena ini adalah hasilan berbeda ya, namun sama nilainya, maka berbeda tanda maksudnya, kemudian sama nilainya, maka ini bisa kita hilangkan. Hasil terakhirnya adalah 16x kuadrat kurang 4x kuadrat dikurang 12xy dikurang 12xy ditambah 9y kuadrat tambah y kuadrat. Hasilnya adalah 16 kurang 4 itu adalah 12. Kemudian min 12 kali ditambah min 12 saja minus 24xy. Dan 9 ditambah 1 menjadi 10y kuadrat. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian D, 12x kuadrat dikurang 24xy ditambah 10y kuadrat. Selanjutnya nomor yang keempat. Jika x kuadrat dikurang 7x tambah k sama dengan 0 memiliki akar-akar yang selisihnya 3, maka nilai k adalah apakah A 4, apakah B 10, apakah C 12 atau D nya 16. Kita jawab. Ada rumus ya, nanti yang bisa menunjang kita dapatkan k-nya dengan jumlahan akar dan perkalian akar. Yang pertama dulu kita perlihatkan adalah di sini koefisien A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah minus 7 dan C-nya adalah K. Jadi pada persamaan kuadrat secara umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini A-nya 1, kemudian B-nya minus 7 dan C-nya sama dengan K. Nah, kita manfaatkan tadi penjumlahan akar dan perkalian akar. Penjumlahan akar adalah X1 tambah X2 itu adalah minus B per A. Berarti di sini x1 tambah x2 sama dengan minus dalam kurung min 7 karena b-nya ini a-nya 1. Min 7 min kali min menjadi plus. 7 bagi 1 adalah min 7 bagi 1 adalah min 7, min kali minnya plus menjadi 7. Kemudian x1 dikali x2 sama dengan c per a. C-nya itu adalah k, kemudiannya 1 berarti x1 kali x2 sama dengan k. Selanjutnya x1 itu sama dengan x2 tambah 3. Nah, di sini memiliki akar-akar yang selisihnya 3. Antara akar 1 dan akar 2 itu selisihnya 3. Boleh juga kita tulis x2 sama dengan x1 tambah 3, boleh juga. Yang jelasnya antara x1 dan x3 itu selisihnya 3. Berarti kita ambil saja x1 ya. Karena di sini x1 dan x2 itu cuma membedakan bahwa ada akarnya 1 dan ada akar lainnya. Bukan berarti urutannya adalah urutan pertama dan urutan kedua, tidak. Bukan ya. Jadi kita bisa tulis juga di sini x2 sama dengan x1 tambah 3, atau bisa kita tulis x1 sama dengan x2 tambah 3. Jadi untuk membedakan akarnya bahwa akarnya lebih dari 1, itu adalah indeks 1 dan indeks 2. Nah, kemudian kita substitusi ini ke dalam persamaan ini ya, x1 tambah x2 ya. Berarti x2 ditambah 3 ditambah x2 sama dengan 7 ya. Suka dengan videonya? Like dong. Karena x1 tadi itu adalah x2 tambah 3, maka x1 pada persamaan ini, penjumlahan ini kita ganti menjadi x2 tambah 3, kemudian tambah x2 sama dengan 7. Maksudnya adalah 2x2 sama dengan tambah 3 sama dengan 7, atau menjadi 2x2 sama dengan 7 kurang 3 atau sama dengan 4. Sehingga x2 nya sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi kita sudah dapat salah satu akarnya adalah 2. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam substitusi, masuknya x2 ke 2 ke persamaan x1 sama x2 ditambah 3 menjadi
X1 sama dengan 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan X1 nya 5 dan X2 nya berapa? 2 ya. Nah, di sini dikatakan berapa nilai K. Nah, sedangkan K di sini dikatakan X1 dikali X2. Jadi tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 2 berarti sama dengan 10 atau sama dengan K. Sehingga nilai K itu adalah sama dengan 10. Jawaban yang benar adalah pada bagian 2 adalah 10. Kemudian ke langkah selanjutnya adalah pada nomor 5. Umur ayah 3 kali umur anaknya. 5 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 70 tahun. Manakah model matematika yang tepat untuk situasi ini jika umur ayah adalah A dan umur anak adalah B? Catatannya bahwa dapat memilih lebih dari satu jawaban. Nah, jadi ini adalah jenis pilihan ganda yang biasa dimasukkan ke dalam TK SMA ataupun TK SMP ataupun TK SD ya. Nomor 1 adalah apakah A sama dengan 3B? Nomor 2 adalah A tambah 5 ditambah B tambah 5 itu sama dengan 70. Ataukah A nomor 3A tambah B tambah 10 sama dengan 70? Ataukah nomor 4 umur anak sekarang adalah 15 tahun? Nah, di antara 4 pilihan itu yang mana yang benar ataukah ada yang salah ataukah ada yang atau benar semuanya? Yang mana benar, yang mana salah kita analisis. Jawaban yang pertama adalah ayah itu A, kemudian anak itu adalah B. Dikatakan umur ayah 3 kali umur anaknya, berarti umur A itu sama dengan 3 kali B ya. Umur ayah sama dengan 3 kali umur anaknya, berarti angka 1 benar ya. A sama dengan 3B. Selanjutnya dikatakan umur ayah 5 tahun mendatang adalah A tambah 5 ya. Umur ayah mendatang adalah A tambah 5. Kemudian umur anak juga mendatang jadi B tambah 5. Dikatakan di sini 5 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 70 tahun. Berarti jumlah A tambah 5 ditambah B tambah 5 ya, itu sama dengan 70. Nah, di sini ternyata bagian kedua ya juga benar. Berarti sudah 1 dan 2 benar. Selanjutnya dari sini kita bisa jumlahkan karena dia sejenis ya. Ini A tambah 5 ditambah B tambah 5 sama 70 bisa menjadi A tambah B ditambah 5 tambah 5. Jadi kita kumpulkan sejenis ya. A tambah B ditambah 5 tambah 5 sama dengan 70. Atau bisa kita tulis menjadi A tambah B ditambah 10 sama dengan 70. Nah, pada bagian 3 ini sama, berarti ini juga benar. Nah, yang keempat, nomor 4, apakah benar umur anaknya itu adalah 15 tahun? Kita lihat 3B ditambah B ditambah 10 sama dengan 70 ya. Jadi 3B ditambah B ditambah 10 sama 70. Dari sini persamaan A ditambah B ditambah 10 sama dengan 70. A nya kita ganti karena nomor 1 tadi benar ya. A nya kita ganti menjadi 3B. Dari keterangan bahwa umur ayah 3 kali umur anaknya. Ingin informasi terbaru? Silakan di subscribe. Berarti 3B ditambah B sama dengan tambah 10 sama dengan 70. Atau menjadi 4B ditambah 70. Kemudian ini pindah tanda ke sini karena kita samakan jenisnya. Ini bisa dikurang menjadi 70 kurang 10. Jadi positif, pindah tempat menjadi negatif. Atau menjadi 4B sama dengan 60. Sehingga B kita bisa dapat dengan cara 60 dibagi 4 itu sama dengan 15. Berarti umur anaknya juga ada benar 15 tahun. Maka jawaban yang cocok di situ adalah 1, 2, 3 dan 4. Jadi bisa dianalisis satu persatu ya. Jadi umur ayah 3 kali umur anaknya berarti A sama 3B. Kemudian dikatakan 5 tahun akan datang, jumlah umur mereka adalah 70 tahun. Berarti setelah 5 tahun mendatang, berarti umur ayah ditambah 5. Kemudian anak juga ditambah 5. Kalau dijumlahkan berarti A ditambah 5 ditambah A, B ditambah 5 sama dengan 70. Kalau dikatakan di sini jumlah umur mereka adalah 70. Nah, kemudian ini cuma pengubahan bentuk ya. A tambah B tambah 5 tambah 5 menjadi A tambah B sama 10. Dan setelah itu kita bisa mencari umur anaknya dengan cara menyisipkan atau mensubstitusi A itu menjadi 3B, sehingga di sini hanya variabel B. Setelah itu kita dapatkan B-nya itu sama dengan 15. Jadi jawaban adalah 1, 2, 3 dan 4 atau benar semuanya. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.